yang akan dibawakan oleh Bapak Eskiel Guillermo SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Kita berikan aplaus dulu ke Bapak Kiel. Oke, mic ini diserahkan kepada Bapak Kiel. Oke, terima kasih Bapak Iwan dan Serlayan selaku kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata dari saya, apa manfaat yang telah saya dapatkan di guru penggerak. Perkenalan dulu. Oke, saya Eskiel Guillermo, calon guru penggerak angkatan 8. Jadi saya juga di sini mendapatkan banyak dampak positif dalam hal pola pikir saya semenjak menjadi CGP, dan tidak fair kalau cuma bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan saya berniat untuk membagikan hal yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Tapi sebelum saya memulai, saya akan mulai dengan pantun. Tapi kalau saya bilang satu barisnya, Bapak Ibu bilang gagak. Gagak ya. Oke? Oke. Ke bioskop hari Jumat. Jangan pergi sama buaya. Bapak Ibu guru hebat, simak presentasi dari saya. Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan di sini ada 3 kata kunci. Di situ adalah budaya positif, disiplin positif, dan pendekatan restitusi. Saya mau tanya mengenai pertanyaan pemantik ke Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas Bapak Ibu? Ya, boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Kita lagi. Oke, ya enggak jadi Denny mau. Terima kasih. Tentu terlebih dari diri sendiri. Jadi kalau orang rajin bersama pagi, kalau orang tidak memberikan itu tidak positif. Kalau berdiri dari diri sendiri berikan yang positif. Oke, terima kasih, super sekali dari Ibu Wida. Betul, saya setuju bahwa kita sebagai guru kita harus mulai dari diri sendiri menjadi teladan bagi siswa. Bagaimana kita mau memberikan hal yang terbaik, bisa mendorong siswa kalau diri kita sendiri tidak melakukan apa yang kita katakan seperti itu. Kemudian menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Makna disiplin itu bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ada yang bisa mewakili? Oke, jadi Bapak Ibu setuju nggak kalau umpamanya selama ini kita memahami disiplin itu sebagai sebuah aturan atau tata tertib? Bapak Ibu setuju atau ada pendapat yang lain? Taat, ya. Ya, berarti taat pada aturan. Kira-kira ada pendapat selain itu Bapak Ibu? Oke. Jadi mungkin yang masih asing di telinga Bapak Ibu adalah pendekatan restitusi. Tapi kalau budaya positif dengan disiplin itu Bapak Ibu sudah sering mendengarkan. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga kata tersebut. Kita kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kodrat, sebelum kita mendidik seorang anak, kita harus mengetahui kodrat mereka. Seperti yang dikatakan sebagai Bapak Yohanes Surya bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang benar dengan metode yang tepat. Jadi ada 2 kunci di situ, guru yang benar dan metode yang tepat. Jadi kayak guru yang benar itu bagaimana?
guru yang bisa memberi kasih sayang kepada anak-anak, bisa memberikan kebutuhannya. Karena nanti kita akan belajar mengenai 5 kebutuhan dasar murid yang perlu kita penuhi. Kemudian metode yang tepat, otomatis metode murid itu berbeda-beda. Jadi di dalam pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi tergantung dari cara belajar anak. Cara belajar anak itu ada kinestetik, ada audio visual. Jadi kita sebagai guru tugasnya adalah menyediakan media pembelajaran yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kesiapan belajar. Setiap anak-anak memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada yang sudah sampai low, medium, dan sudah high. Jadi ketiga kelompok ini kita buatkan LKPD yang berbeda, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, minat belajar peserta didik. Jadi kodrat anak itu adalah bermain, bersenang-senang. Jadi Bapak Ibu harus memunculkan pembelajaran bermain sambil belajar. Kemudian menyediakan ice breaking pada saat pembelajaran. Seperti yang Enci Iren bilang tadi, kalau 5 jam kan bisa tidur. Ya enggak, tergantung gurunya. Kalau dia bisa berdiferensiasi, dia bisa menyiapkan ice breaking dalam sela-sela jam-jam tertentu, maka bisa seperti itu. Dia bisa menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, bermain sambil belajar, maka kita yakin bahwa anak-anak tidak akan mengantuk. Memang kalau kita melakukan konvensional, pembelajaran konvensional seperti ceramah, kita bakalan ngantuk. Tapi kalau umpamanya kita menyuruh anak-anak untuk aktif, misalnya pembelajaran berbasis proyek, anak-anak disuruh keluar dari kelas untuk melakukan proyek apa yang sesuai dengan materi yang kita bahas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kodrat anak itu ada 4, yaitu intelektual. Intelektual itu bisa berubah. Jadi ada Bapak Ibu biasa yang bilang bahwa anak itu biar kita jungkir balik mengajar tidak bakalan pintar. Salah Bapak Ibu. Berarti kita bukan guru yang benar. Berarti kita salah menggunakan metode kita yang salah berdasarkan ini. Kita harus bisa memahami, oh ini anak metodenya begini cara belajarnya. Jadi yang kedua itu adalah karakter. Karakter anak itu tidak bisa berubah. Ada teori yang mengatakan bahwa karakter itu anak dilahirkan seperti kertas putih. Salah Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah kertas penuh yang samar-samar. Mereka sudah dilahirkan dengan kondisi pemarah. Mereka dilahirkan sudah dengan kondisi pemalu. Nah, bagaimana apa yang kita bisa lakukan? Karena mereka sudah tidak berubah. Jadi kita tebalkan hal-hal yang positif pada anak dengan pendidikan budi pekerti, seperti itu. Dan yang hal-hal negatif pada anak kita ajarkan, jangan memunculkan itu. Seperti gunung es. Gunung es, Bapak Ibu pernah lihat? Gunung es itu yang muncul itu cuma sedikit. Yang di dalam itu banyak ya. Nah, kita usahakan yang tidak kelihatan itu adalah karakter-karakter buruk dari peserta didik. Yang muncul itu cuma yang mencerminkan 6 dimensi pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu berasal dari luar diri peserta didik. Kodrat alam itu merupakan latar belakang peserta didik. Sebelum kita memberikan hukuman kepada peserta didik, oh ini anak nakal, pukul dia. Nah, kayak gitu. Jadi kita pikir latar belakangnya bagaimana. Kita harus memahami latar belakangnya. Seperti Encik Marlin kemarin yang bilang saya, awas. Ternyata dia adalah anak yang broken home. Itu adalah kodrat alam dari anak tersebut. Kita harus tahu lingkungannya bagaimana sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat zaman. Ada guru-guru yang bilang, dulu waktu kita dipukul sampai berdarah-berdarah.
Nah, itu adalah zamannya ibu, zaman kolonial yang seperti ini, ya kan. Sekarang kan zaman generasi Z. Kalau kami dulu masih generasi milenial. Jadi beda perlakuan dulu dengan sekarang. Kita harus sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman dari peserta didik. Jangan kita mengikuti perkembangan zamannya kita. Jadi termasuk dalam hal-hal kreativitas dalam pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian perumpamaan pendidik sebagai seorang petani menanam padi. Jadi saya bacakan, kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi anak-anak misalnya dia pemarah, kita nggak bisa suruh dia untuk kau nggak jadi pemarah. Seperti itu. Kita hanya bisa menuntun untuk mengarahkan bahwa jangan keluarkan sifat negatifmu. Karena yang bisa mengendalikan sifat-sifat negatif kita itu adalah budi pekerti yang telah diajarkan dari rumah, lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Hal tersebut semisal pendidik diumpamakan sebagai seorang petani menanam padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Seperti itu. Jadi padi itu tidak bakal bisa menjadi jagung. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan karakter seorang anak. Kita tidak bisa membuat anak seperti yang kita mau. Kita hanya bisa menuntun anak untuk bisa kuat karakternya, bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di situ saya berkaitan dengan budaya positif, saya menggaris bawahi memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah itu kita umpamakan sebagai lingkungan anak. Kalau kondisi tanahnya bagus, walaupun bibitnya bagus, kondisi tanahnya nggak bagus, apakah tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu? Tidak. Otomatis lingkungan itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi kita melihat apa yang mengganggu di sekolah ini, sehingga budaya positif itu tidak dapat terlaksana. Nah, hubungan pemikiran KHD dengan budaya positif, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena dari kebiasaan yang baik akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif sehingga murid dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Jadi mulai dari kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat bahwa kalau cuma ada satu sapu lidi, apakah dapat membersihkan dengan baik? Tidak, otomatis harus berkolaborasi dengan batang sapu lainnya. Jadi kalau warga sekolah sepakat kita untuk menciptakan budaya-budaya positif, maka kita harus secara bersama-sama berkolaborasi. Kita harus keluar dari zona nyaman kita selama ini. Kalau pokoknya kita bersepakat untuk hidup maju ini sekolah, maka kita harus bekerja bersama-sama. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini seperti yang tadi Ibu Wida sudah bilang, bahwa memang harus dimulai dari diri dengan menjadi teladan bagi murid. Jangan sampai kita menegur murid, kenapa kau terlambat tadi pagi? Oh, udah lebih terlambat no. Jadi jangan sampai kita dibalik sama murid. Oh, kok macam-macam, kok sudah berani tentang guru. Kita tuh beda. Kita itu banyak anak di rumah. Seperti itu, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun keadaan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Seperti
seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Jangan cuma memberikan dorongan tapi tidak memberi teladan. Kemudian menciptakan suasana menyenangkan yang diawali dengan pikiran positif. Jadi kita berpikir positif, jangan negatif. Jangan sampai anak-anak sudah bermasalah kita langsung judge dia sebagai orang yang buruk. Jadi kita harus memberikan identitas kepada anak itu selalu yang positif. Yang ketiga, membangun interaksi yang baik antar warga sekolah. Jadi yang paling penting juga adalah interaksi. Kemudian yang keempat, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya kira jelas di situ Bapak Ibu. Jadi ada 4 teori kontrol yang selama ini kita yakini, dan sebenarnya itu merupakan sebuah ilusi. Ilusi itu kayak cuma angan-angan dan tidak kejadian di dunia nyata. Jadi ilusi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah, kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa mengontrol murid? Siapa? Yang bisa mengontrol murid adalah diri sendiri. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau kita kontrol anak-anak, kasih masuk bajumu, mereka tergantung. Biasa ada yang meyakini bahwa masukin baju itu hal yang benar, ada yang meyakini bahwa kita panas kok. Jadi setiap tindakan dari anak walaupun positif, negatif, pasti ada tujuannya. Jadi itu yang kita harus pahami. Jadi kita tidak dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif seperti memberi reward atau bujukan. Sebenarnya memberikan reward dan bujukan itu kadang-kadang kita pikir, oh ini hal yang bagus untuk menaikkan mood anak-anak, minat untuk belajar. Ternyata reward dan bujukan itu hanya membuat anak-anak itu malas, tidak bisa mengontrol dirinya. Dia hanya mau melakukan sesuatu kalau ada rewardnya. Kalau tidak ada rewardnya, dia ogah-ogahan. Aduh, tidak ada rewardnya Pak, tidak usah kita lakukan. Jadi tidak ada kontrol diri dari anak. Jadi memberikan reward atau bujukan kepada anak-anak itu bukan merupakan cara efektif dan bermanfaat. Kemudian teori yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan hukuman membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang paling salah Bapak Ibu, kalau membuat orang merasa bersalah. Seperti yang Enci Esther tadi bilang, bahwa memberi merasa bersalah anak-anak itu anak-anak akan memahami identitasnya sebagai identitas yang gagal. Identitas gagal itu dia akan merasa bersalah. Oh, saya ini orang buruk kok. Kayak kita bilang, tolonglah Ner ini, saya itu sering dimarahi kepala sekolah gara-gara ngana, gara-gara kelas ini sering bikin onar. Nah, anak-anak bakal membuat dirinya sebagai identitas yang gagal, menganggap dirinya sebagai orang yang gagal, seperti itu. Dan maksud kita sebenarnya adalah baik, tapi itu akan membuat mereka akan merasa bahwa diri mereka itu adalah pribadi yang buruk. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hak dalam memaksa itu dalam hal memberikan hukuman, memberikan teguran, seperti itu. Jadi dari keempat ini semuanya itu cuma ilusi Bapak Ibu. Semuanya itu tidak terjadi di dalam kehidupan nyata, dan sebaiknya kita tidak melakukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
dan berkaitan dengan hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan, wih sekolah itu disiplin dah, kalau orang terlambat disuruh pulang. Kadang-kadang orang bilang, wih disiplin sekali. Padahal memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir dalam menerapkan kedisiplinan. Kenapa begitu? Karena hukuman itu hanya membuat orang menjadi tidak nyaman. Siswa menjadi tidak nyaman, jadi budaya positif tidak terjadi lagi. Walaupun kita mau mengadakan kebiasaan positif, tapi mereka sudah jadi dendam kepada kita. Itu kan karena hukuman. Mereka kadang-kadang kalau mereka agresif, mereka bisa berbuat yang aneh-aneh seperti itu. Kemudian yang makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu bersifat self disiplin. Itu berarti dia itu berasal dari dirinya sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi seperti itu, kita harus terapkan ke anak-anak itu self disiplin atau kontrol diri. Jangan selalu menakut-nakuti, saya kau nanti kalau kau tidak pakai sepatu ini, saya bakal rebut tuh sepatumu. Tidak begitu. Jadi kita bilang bahwa ini adalah komitmen. Ini adalah komitmen yang kita sudah sepakati. Jadi itu sudah tertanam di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi seperti yang Serwayan tadi katakan bahwa merdeka bukan berarti bahwa mereka tidak disiplin. Merdeka itu berarti mereka cakap dalam memerintah dirinya sendiri agar orang lain tidak mendisiplinkan dia, seperti itu. Kita tidak merdeka kalau pokoknya kita terlambat, orang disiplinkan kita. Orang yang merdeka adalah misalnya kita disiplin, tidak ada orang yang bakal mendisiplinkan kita, karena kita sudah cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi kedisiplinan itu salah kalau kita bilang bahwa cuma sekedar aturan atau tata tertib. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal dari diri kita sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang kita anggap sebagai hal yang benar. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, dia berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya nilai komitmen, nilai bertanggung jawab, nilai apa lagi ya Bapak Ibu kira-kira. Pokoknya itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai itu banyak ya. Termasuk profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen di dalam yang merupakan nilai-nilai. Kemudian menurut Diana Gosen bahwa nilai-nilai ini fondasi kita berperilaku nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi apa yang kita perlu lakukan agar tercipta budaya positif, disiplin positif, kita harus menanamkan nilai-nilai di dalam diri seorang anak supaya semua itu dapat termotivasi dari dalam dirinya atau biasa disebut sebagai motivasi intrinsik. Dan disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi disiplin positif ini yang paling utama Bapak Ibu. Caranya disiplin positif adalah seperti tadi, kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal.
Karena kalau kita cuma menerapkan aturan kepada anak-anak, nanti mereka selesai sekolah tidak ada lagi aturan datang terlambat, tidak lagi ada aturan pakai seragam yang lengkap. Jadi yang mereka kenal di masyarakat itu adalah komitmen. Seperti itu. Oh, kita harus berkomitmen. Apa yang sudah ditetapkan oleh masyarakat itu yang harus kita penuhi. Jadi kalau umpamanya aturan dia hanya jangka pendek. Kalau nilai-nilai kebajikan itu dalam jangka waktu yang panjang, dan itu gampang melekat dalam diri seorang anak. Nah, ini pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu IHT seperti saat ini, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu mengikuti IHT? Ini kita kayak bercermin pada diri sendiri. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau seruayan dan mendapatkan surat teguran? Pilihan yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah, diberi penghargaan oleh kepala sekolah sebagai orang yang berprestasi, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Itu sudah ketiga. Yang mana, Bapak Ibu? Yang ketiga. Ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat. Oke. Ini halu. Oke. Jadi yang pertama itu dia hukuman. Yang kedua penghargaan. Yang ketiga itu timbul karena kesadaran diri kita. Jadi sudah sepakat semua Bapak Ibu ya? Kita adalah pelajar sepanjang hayat, dan di masyarakat pun guru itu dikenal sebagai orang yang itu kata P itu yang ketiga itu. yang mana? Anda ingin menjadi Pembelajar. Pembelajar memang. Oh, memang begitu ya. Pembelajar. Oh, ya. Sudah baku ya? Sudah baku. Oh, ya. Oh, gitu Pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sudah baku ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Karena saya lihat di sekolah swasta bahwa sekolah swasta itu ada grade-nya, ada K. Nanti gajimu itu tinggi kalau kau grade A, tapi kalau kau itu tidak mengajar dengan bagus, maka grade C. Itu kan penghargaan. Jadi orang bakal datang cepat masuk di kelasnya. Nah, misalnya di sekolah kita kan ada aturan, walaupun tidak ada penilaian seperti itu bahwa Nana dikasih gaji tambahan kalau grade-mu A. Tidak ada. Kita kan punya aturan. Seandainya ini sekolah tidak ada aturan, apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu? Ya, ada Bapak Ibu yang bisa menjawab bukan cuma ya atau tidak dengan alasannya. Menghindari macet, datang cepat. Oh ya, menghindari macet. Oh, karena macet. Salah satunya. Oh ya. Terus? Ya, itu sudah ya. Kalau merevolve itu berkaitan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kayak konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Kalau konsekuensi langsung terjadi pada diri kita sendiri. Kalau hukuman dia hal yang dijatuhkan kepada orang karena dia melanggar peraturan yang telah disepakati. Jadi yang dikatakan merevolve itu adalah konsekuensi. Dan saya berharap Bapak Ibu kita melakukan pekerjaan kita itu dari hati, bukan karena konsekuensi. Seperti itu. Dan kita kan memberikan contoh untuk memperlihatkan budaya positif ke anak-anak. Tanpa aturan pun
kita punya nilai-nilai. Kita ini berharga karena kita punya nilai. Seperti itu. Kita harus bisa menghargai diri sendiri. Kalau murid dia tidak mempunyai nilai dalam dirinya, sama saja dengan tidak menghargai dirinya sendiri. Kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri, bagaimana orang mau menghargai dirimu kalau kau tidak menghargai dirimu sendiri? Seperti itu. Bagaimana Pak Ustaz? Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan pemantik yang ketiga, bila di sekolah Anda tidak ada aturan, oh ya sudah ini. Ya, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Kira-kira apakah dengan diberikan hukuman atau diberi penghargaan murid-murid baru bisa mendengar, atau mereka memang punya dari hati? Kira-kira dari ketiga ini mana motivasi yang paling banyak mendasari perilaku dari murid-murid? Ada yang bisa? Di sekolah kita. Iya. Ada yang dari hati, ada karena takut, ada apa. Jadi juga variasi. Oh, variasi. Kalau yang paling banyak Bapak Ibu kira-kira apa? Lupa sama banyak. Oh, lupa banyak sama banyak. Oke. Oke. Nah, strategi apa yang selama ini kita terapkan dalam menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Jadi bagaimana strategi kita dalam menanamkan disiplin positif itu? Oh ya, kira-kira ada yang bisa menjawab Bapak Ibu dari? Iya, kembali ke masing-masing ya. Bagaimana dia di kelas, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia adalah yang baik. Murid Anda itu murid di kelas. Kan? Ya, murid Kata Anda. Anda itu kata Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Itu pertanyaan yang mendasar ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Dan mengapa? Ya, Ibu Lydia, kira-kira nilai-nilai apa? Disiplin. Ah, ya. Yang pasti budaya disiplin dan juga kejujuran. Oh, ya. Terima kasih. Jadi menurut Ibu Lydia, nilai kedisiplinan dan nilai kejujuran. Dari Bapak Ibu guru yang lain ada lagi tidak nilai-nilai yang lain? Ya. Nilai-nilai pertama adalah temanya di sini kan adalah budaya positif. Ya. Jadi berpikir positif, bertindak positif. Ya. Jadi Berucap positif. Ya, yang berlaku positif. Nadanya positif. Jadi bukan negatif. Jadi berpikir positif, bertindak positif. Yang positif semua berarti itu yang harus terapkan dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Iya. Oke, jadi kalau dari NCPP itu kan berpikir positif itu kayak besar lah cakupannya. Kalau nilainya itu mungkin nilai berakhlak mulia ya, kira-kira. Ya, karena nilai itu dia dalam bentuk hal yang abstrak. Oke, ice breaking ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang bisa jawab ini? 1 operasi 2 sama dengan 4, 2 operasi 3 sama dengan 9, 3 operasi 4 sama dengan 16, 4 operasi 5 sama dengan 25, 3 operasi 8 sama dengan berapa?
Bapak Ibu? 54. 64. Ya, ada yang lain. 24, ada yang lain? 1. No. Oke. Jadi ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu? 64 ya. Berapa? Ya. Oke, jadi yang betul adalah engine plastika. Jadi memang ini adalah teori kesesuaiannya, yang bisa menjawab adalah guru matematika. Jadi jawabannya adalah 32. Kenapa 32? Karena angka pertamanya kita tambah 1. Misalnya 1 itu 1 tambah 1 kali 2 4 kan. Nah, 2 ditambah 1 3 kali 3 9. Nah, kalau 3 ditambah 1 dulu 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke. Untuk ice breakingnya kita lanjut ya. Jadi ada 3 hal yang berkaitan mengenai langkah-langkah yang kita lakukan untuk menciptakan disiplin di sekolah. Ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang dijatuhkan untuk menegakkan aturan. Kalau konsekuensi adalah kata yang merujuk pada setiap hasil atau akibat dari keputusan atau perbuatan. Jadi konsekuensi itu misalnya saya itu harus belajar, karena kalau saya tidak belajar saya tidak jadi orang yang sukses. Nah, itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman, saya harus belajar karena kalau nilaiku kalau saya remedial nanti saya bisa dapat pangkat dari mamaku, kan hukuman. Nah, kalau restitusi, yang paling ideal itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tanya, kira-kira kesalahanmu apa? Kemudian bukan kita yang memberikan solusi. Yang memberikan solusi adalah dirinya sendiri. Karena kalau kita memberikan solusi, maka yang terjadi adalah kayak pemaksaan. Jadi memang lebih bagus dia sendiri yang menyiapkan solusi untuk dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan demikian dia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bukan orang lain yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya itu adalah sesuatu yang berharga. Oke. Nah, sebelum kita dalam perilaku anak ada 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku murid. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini dia berkaitan dengan fisik atau fisiologi. Yang nomor 2 sampai nomor 5 itu berkaitan dengan psikologi. Jadi yang pertama bertahan hidup. Misalnya mereka mengantuk di kelas, itu mereka punya kebutuhan untuk bertahan hidup karena mereka kemarin begadang. Itu contohnya mereka bermasalah karena mereka mempunyai kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Kesenangan atau fun. Mereka itu butuh untuk mencari kesenangan atau apa yang mereka sukai, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan itu berkaitan dengan pilihan. Misalnya kita mengajar dengan cara ini, kok mereka tidak suka, mereka bolos. Berarti mereka tidak mendapatkan hal kebebasan dalam memilih pembelajaran yang mereka sukai, seperti itu. Kemudian yang keempat, merasa diterima. Ini yang paling sering ya, merasa diterima. Ada yang sengaja bikin masalah karena dia butuh kasih sayang, supaya orang semua perhatian tertuju pada dia, supaya orang tuanya dipanggil. Kenapa? Karena orang tuanya tidak banyak waktu untuk dia, sehingga dia bermasalah. Kemudian yang kelima, penguasaan atau power. Dia mau kelihatan, memperlihatkan powernya, atau dia memperlihatkan bakatnya.
Misalnya anak-anak yang memperlihatkan kekuatannya, dia berkelahi supaya kelihatan, oh saya hebat kok. Jadi 5 kebutuhan ini yang mendasari kebutuhan yang mendasari perilaku murid. Dan ini yang kita harus identifikasi jika kita mendapatkan murid yang bermasalah. Oke, ini Bapak Ibu ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ya. Ya, terima kasih. Ini Doni terlalu hebat, masih kelas 2 SD sudah jadi orang tukang bapaknya. Ini terlalu hebat. Saya tidak bisa memikirkan anak sekecil itu. Oh, tidak bisa memikirkan Karena masih kelas 2 SD. Terima kasih, Nerboyke. Ya, silakan Ibu Susia. Kalau saya wali kelasnya, saya telepon orang tuanya, Bu, tolong pagi-pagi kesempatan akan ibu pe anak supaya nak jadi minta makanan pak DP tamang di kelas. Terima kasih. Ya. Logis sekali. Oke. Sama Terima kasih. ke kasus. Oke, terima kasih Ibu Susia ya. Jadi itu adalah solusi ya. Oke. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang memberi komentar? Oke. Jadi semuanya benar ya, bahwa Nerboyke bilang bahwa dia memperlihatkan kehebatannya walaupun dia masih kelas 2 SD. Berarti dia mau memperlihatkan bahwa saya mempunyai power, saya bisa memperlihatkan penguasaan saya terhadap teman saya bisa bapajak. Seperti itu. Kalau Mensusia, dia itu lebih ke kasih sayang. Dia memanggil orang tuanya. Tapi kalau menurut saya ini kasusnya masih belum jelas. Kita tidak tahu, karena kita baru tahu bahwa dia mengambil dengan paksa. Bisa saja dia lakukan itu karena dia mau caper supaya mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Caper, cari perhatian. Atau dia mau supaya dipanggil orang tuanya karena dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, dia ingin bertahan hidup. Karena dia terlalu lapar dan dia tidak ada apa-apa dia mau makan, berarti dia harus bertahan hidup. Terpaksa dia rebut dengan paksa temannya punya. Yang ketiga, mungkin dia sudah bosan dengan bekalnya ibunya yang tiap hari telur. Jangan sampai Ibu Susi langsung telepon, Ibu, ini bawakan makanan. Kita sudah bawakan makanan tadi telur Pak. Nah, ya Pak. Jadi kita harus tanya dulu kenapa. Mungkin karena dia butuh pilihan. Seperti itu. Dia memperlihatkan karena dia butuh pilihan. Kemudian dia memperlihatkan kekuasaan, penguasaan atau power. Dia mau kelihatan supaya dia bisa membuat teman-temannya menurut sama dia. Itu memperlihatkan power. Seperti itu yang seperti Nerboyke bilang tadi. Jadi yang berikutnya lagi. Interupsi dulu. Iya. Jadi maksud saya tadi bukan dia memperlihatkan powernya. Iya. Saya katakan dia itu terlalu hebat karena masih SD. Begitu kelakuan. Itu yang pertama. Yang kedua lebih baik Pak contoh itu jangan kelas 2 SD. Iya. SMA lah. Oh, iya. Agar supaya powernya ingin dia mau tunjukkan powernya iya. Oh, iya. Jadi contoh kasusnya kalau boleh saran dirubah. Ya, silakan Nerboyke. Makasih. Ya, oke. Jadi saya bakal kasih nanti video kontekstual mengenai anak SMA dalam menangani bagaimana cara menangani kasus yang dialami oleh anak SMA. Ini kok contoh karena dengan satu contoh biasanya kita bisa langsung dalam
mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilakunya, seperti itu. Jadi itu tadi kita masih belum tahu secara persis bahwa kebutuhan apa yang dia butuhkan. Apakah dia mau bertahan hidup saja karena dia tidak bawa makan, dia harus ambil DP makanan dan seperti itu. Kemudian kesenangan, dia suka kalau teman-temannya teriak-teriak, ketakutan sama dia. Kadang-kadang kan ada anak-anak seperti itu, dia senang mengganggu temannya. Kemudian yang ketiga, kebebasan, karena di rumah dia tidak bebas memilih. Selalu ibunya menentukan, oh telur. Jadi dia tidak bebas, dia tidak merasa bebas. Tiap hari bosan dengan dia tidak pernah dikasih pilihan. Harusnya ibunya bilang, kamu mau bekal apa nak? Apalagi kan masih kelas 2 SD. Kemudian yang keempat, merasa diterima. Tadi itu berkaitan dengan kasih sayang. Jadi dia butuh kasih sayang dan penguasaan. Dia memperlihatkan powernya di depan teman-temannya. Oke. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan sebagai guru ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Dan selama ini memang saya refleksi bahwa saya itu melakukan banyak kesalahan dalam menindaki anak-anak ketika dia berbuat salah. Saya itu kadang-kadang jadi penghukum, kadang-kadang jadi pembuat merasa bersalah, kadang-kadang paling di atas itu kayak pemantau. Saya tidak pernah menjadi manajer. Dan yang paling sering saya terapkan itu adalah teman. Saya menganggap murid itu sebagai teman, tentu dengan maksud dari saya sendiri. Dan menurut saya itu sudah paling ideal kalau jadi teman. Ternyata yang paling ideal itu adalah menjadi manajer dan pemantau. Manajer dan pemantau. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk penjelasannya, yang pertama penghukum, tentu Bapak Ibu tahu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, dalam bentuk kata-kata ya Bapak Ibu. Biasanya itu ciri-cirinya begini. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk dan menghardik. Seperti itu. Kemudian hasilnya tidak akan membuat anak-anak menjadi disiplin. Kemungkinan murid bakal marah dan menendam atau bakal bersifat agresif. Anak-anak kalau dihukum, besok saya buat lagi. Dia bakal memperlihatkan jati dirinya, bukan malah berubah. Seperti itu. Kemudian Panggil berkelahi. Iya, panggil berkelahi. Kemarin saya baku pasang Jo. Iya. Itu kan yang saya lihat kemarin. Saya menegur dalam arti menghukum secara verbal. Kong dia bilang baku pasang. Kirain baku pasang apa? Nah ini yang lebih parah Bapak Ibu. Yang paling parah dari kelima posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Masih lebih mending menghukum daripada pembuat merasa bersalah. Karena dengan pembuat merasa bersalah ini, murid akan membangun identitas gagal atau dia akan merasa orang yang paling buruk. Memang dia tidak meluapkan, tetapi bisa saja murid akan merasa bahwa dia buruk dan dia tertekan, sehingga dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, posisi ini guru akan merasa bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan mengenakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Contohnya kayak gini. Aduh, saya ini so capek sekali. Saya mau sakit ini gara-gara ngana kelakuan. Dan itu tidak dianjurkan bagi guru. Jangan. Lebih baik menghukum daripada membuat merasa bersalah. Karena anak-anak akan, kalau memberi hukuman, dia bisa luapkan. Kalau pembuat merasa bersalah, dia tidak bisa luapkan. Itu tertahan di dalam dirinya, sehingga dia dapat menyakiti dirinya sendiri. Nah ini sebagai teman yang menurut saya selama ini merupakan posisi yang paling strategis sebagai guru, yaitu sebagai guru sahabat. Ternyata pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru biasa negatif atau positif. Jadi ada positif negatifnya, tidak semuanya positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah kan di posisi teman, jadi kita akrab. Terus guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi guru itu menempatkan diri sebagai sahabat murid. Ya. Bukan guru sebagai pacar, bukan. Guru sebagai teman. Nah, ya. Oke, dan hasilnya adalah murid senang dan akrab dengan guru. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ya kadang-kadang guru yang ini dia hanya tergantung pada guru tersebut. Dia tidak mau mendengar guru lain karena yang dia percaya cuma guru itu. Seperti itu. Kemudian bila ada masalah murid merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya karena dia sudah anggap mereka sederajat. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi dampaknya itu adalah guru yang lain kayak tidak diikuti kan. Dia hanya mengikuti kemauan dari guru yang menjadi sahabatnya tersebut karena dia sudah nyaman sama gurunya. Kemudian yang keempat, ini pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, termasuk murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau dia berdasarkan aturan yang harus ditaati. Misalnya di wali kelas kita sebelum masuk di pembelajaran ada aturan-aturan yang kita terapkan seperti itu dan konsekuensinya. Konsekuensi ini bukan dalam konsekuensi positif negatif saja, tapi juga konsekuensi bisa dalam bentuk hal yang positif. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi kalau di pemantau ini murid itu dia tidak mempunyai kontrol diri, dia harus dipantau terus. Kapan dia melakukan pelanggaran atau melanggar aturan. Jadi di pemantau ini guru akan kalau pemantau ini guru akan bertindak memantau terus posisi dari anak-anaknya. Jadi dia harus membutuhkan tenaga ekstra untuk selalu mengawasi anaknya, anak didiknya. Nah, beda dengan manajer. Nah, ini adalah disiplin positif yang paling ideal Bapak Ibu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau manajer itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, dan dia bisa menjadi manajer kembali. Kemudian namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, manajer itu
caranya menjadi guru mengajar itu langkah-langkah yang pertama adalah kalau misalnya jadi wali kelas atau guru mata pelajaran, di awal pembelajaran itu kita menginstruksikan murid-murid untuk membuat peraturan-peraturan kelas yang membuat pembelajaran menjadi lancar. Misalnya, mereka bilang disiplin, tepat waktu, tidak membuli, dan lain-lain. Iya. Nah, aturan itu kita jadikan menjadi nilai yang universal. Misalnya, kalau datang tepat waktu, masuk di komitmen. Menggunakan sepatu warna hitam, masuk di komitmen. Kalau membuli teman, masuk dalam nilai menghormati dan menghargai, seperti itu. Jadi kita usahakan kita hanya membuat keyakinan kelas itu ada 3-5 nilai, jangan kebanyakan. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita tinggal tanya, nilai mana yang kau langgar, terus apa solusinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada penghukuman atau memberikan penghargaan sekarang. Jadi baiknya itu kita membuat supaya anak-anak dapat mengontrol dirinya dengan keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke. Nah ini kontekstualnya ya, seperti yang Narboyka bilang tadi, harus ada anak SMA kita penuhi. Sebelum lewat mau tanya. Ya. Boleh Bu. Siap. Terima kasih, siraman bagaikan siraman rohani didengar dengan kehausan. Pak Kiel dengan semangat, terima kasih sehingga kami mengingat perjalanan hidup kami di SMA 1 sementara kami mengajar. Saya tertarik sekali dengan Pak Kiel bilang yang kontrol tadi, ada 5 kontrol, antara lain 1, 2, ada ketiga mungkin. Apa itu? Membuat rasa bersalah ya. Dan tadi Pak Kiel bilang bahwa itu tidak termasuk dalam budaya positif. Iya, betul. Oke. Ketika kita berhadapan dengan siswa, ketika ada siswa yang melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak mentaati salah satu budaya positif, tata tertib. Tadi penyaji bilang bahwa itu bukan positif ketika pembuat itu merasa bersalah. Kalau menurut saya Pak, poin itu dihilangkan karena begini, tolak saja butuh pengakuan untuk sesuatu kalau ketika telah berbuat kesalahan. Nah kalau misalnya memang ada DP lanjut toh, kalau misalnya siswa kan biasa terus menurut adik dah, karena terus biasa menurut Anda, adik, anak, dan lain sebagainya. Yang Anda beki ini menurut Anda tepat sesuai tata aturan atau tidak? Karena contoh begini, waktu Pak Kiel misalnya ya toh masuk kamar siapa? Nak isi dalam, ya toh. Anak seakan-akan yang saya amati waktu peristiwa itu dia tidak mengakui kalau dia salah. Yang saya lihat ya. Jadi kalau poin itu pengakuan pembuat kesalahan tidak mengaku kesalahannya, jangan taruh kalau dia tidak positif, tidak budaya positif. Karena tadi saya sampaikan bahwa anak harus mengakui kesalahannya. Misalnya, maaf Bu, saya nak bikin tugas, kan ada konsekuensi apa yang dia terima toh. Kalau dia tidak mengaku dia kesalahan Pak Kiel, kapan dia tahu dia posisi di mana? Terima kasih. Ibu Esther ke pertanyaan, bukan berarti bahwa murid itu kita bikin supaya yang Ibu Esther bilang bukan pembuat merasa bersalah, tapi yang Ibu Esther bilang itu adalah validasi kesalahan. Beda, pembuat merasa bersalah dengan validasi kesalahan. Kalau validasi kesalahan itu hal positif, tapi kalau pembuat merasa bersalah itu negatif.
Contohnya validasi kesalahan. Validasi kesalahan ini seperti ini. Misalnya anak-anak berkelahi, kita tidak bilang, kok berkelahi toh? Kita cuma bilang, tadi kesalahanmu apa nak? Dia sendiri yang bilang. Kira-kira itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita pada waktu itu? Oh tidak, Ner. Seperti itu. Kita juga menstabilkan DP dia identitas. Karena kalau dia sudah dipanggil ke BK, dia merasa orang yang buruk. Jadi kita panggil dia. Oh biasa kok orang yang berkelahi. Kadang kita sebagai manusia itu emosi kok. Ner pun biasa emosi. Kita kayak menstabilkan dulu identitasnya supaya mereka merasa orang yang berharga, bukan orang yang identitasnya gagal. Kemudian setelah itu kita masuk ke validasi kesalahan, bukan membuat dia merasa bersalah, bukan. Kita memvalidasi kesalahannya supaya dia mengerti bahwa dia salah. Jadi itu memvalidasi kesalahan itu hal yang bagus. Tapi pembuat merasa bersalah itu beda dengan yang Encik Esther bilang. Kalau Encik Esther bilang itu adalah validasi kesalahan. Ya ini penting Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum Bapak. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang
susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis. Ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang paling bagus Pak.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi jelas Bapak Ibu ya perbedaan antara 5 posisi kontrol tadi. Dan kita pasti sepakat bahwa posisi yang paling tepat adalah manajer. Nah, untuk posisi manajer itu kita perlu menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah untuk menangani masalah kedisiplinan murid. Yang pertama itu adalah menstabilkan jelas Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi contoh kalimatnya itu adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya juga Bapak juga pun pernah begini. Seperti itu. Jadi kita anak-anak kalau dia sudah berbuat kesalahan, dia takut ke BK karena dia dianggap sebagai orang yang bermasalah, sebagai orang yang berkarakter buruk. Bagaimana caranya kita memberikan dia pemahaman? Kita harus stabilkan dulu identitasnya, bahwa dia bukan orang yang seburuk yang dia pikirkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya,
kita memvalidasi tindakan yang salah. Jangan kita langsung bilang, oh kau tadi merokok ya. Nggak begitu. Kita harus tanya, tadi kamu melakukan kesalahan apa? Seperti itu. Kira-kira apa yang kau lakukan tadi melanggar peraturan tidak? Jadi itu kita tanya, tidak langsung kita menjudge Bapak Ibu, supaya dia sendiri yang memvalidasi kesalahannya. Nah, ada di situ kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu, oh kenapa kamu berkelahi misalnya? Oh dia kuat baterek kita. Nah langsung ini oh iya memang kita ini emosi dan biasa seperti itu. Hal yang wajar kita stabilkan dulu. Sudah itu validasi tindakan yang salah. Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ada cara nggak selain berkelahi kalau kau diterek? Misalnya dia langsung bilang, oh ada, kita bisa membicarakan dengan wali kelas. Jadi dia memberikan solusi-solusinya dengan dia memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dia langsung mengatakan bahwa tindakan saya ini salah dan yang seharusnya saya lakukan ini. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Itu khusus untuk guru mata pelajaran dan wali kelas tentunya ya. Harus ada keyakinan kelas supaya pada saat anak-anak bermasalah kita tanyakan keyakinan apa yang kau langgar. Kayak tadi si Naren, dia melanggar sifat menghormati dan menghargai orang lain. Karena dia tidak tepat waktu, dia tidak menghargai waktu juga. Jadi ditanya sama ibu gurunya tadi bahwa keyakinan apa. Setelah itu rekonsiliasinya adalah kita tidak langsung menyebutkan bahwa kau harus begini. Kita harus tanya solusi apa yang bisa kau lakukan untuk supaya kau tidak terlambat lagi tadi contohnya. Nah dia langsung bilang, oh saya lupa setel alarm, jadi saya harus menyetel alarm lebih cepat dengan bantuan kakak atau ibunya. Jadi dia ingat kalau dia sendiri yang mencetuskan solusinya, bukan kita yang memberitahu apa solusinya. Jadi setelah kita melakukan kegiatan ini, restitusi, kita tanyakan solusinya ke dia. Kamu mau bagaimana supaya tidak terlambat? Oh saya harus cepat tidur dan lain sebagainya. Nah setelah itu langkah restitusi ini selesai. Nah ada mungkin yang bertanya, apakah ketiga langkah ini perlu dilaksanakan semuanya? Tidak Bapak Ibu. Jadi ketiga langkah restitusi ini dilakukan hanya untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat. Kalau untuk pelanggaran yang ringan bisa langsung kita tanya pada yang menanyakan keyakinan kelas. Langsung kita tanya, ini kesalahanmu ini apa yang kau lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Boleh kita langsung di segitiga yang terakhir, yang sisi segitiga sebelah kanan, menanyakan keyakinan. Tapi kalau dia punya pelanggaran yang berat, maka kita harus mulai dari menstabilkan identitas. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di situ presentasi saya, karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Jadi kalau saya bilang satu alinea, Bapak Ibu bilang gada ya. Ibu Ani pakai daster, bikin es buah campur selasi. Salam cerdas dan berkarakter. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kalau ada manfaatnya silahkan simpan. Kalau ada kesalahan dibuang, dimaafkan ya Bapak Ibu. Karena sekedar curhat, saya waktu masuk di modul 2 saya sempat mau keluar, mau berhenti. Karena betul-betul saya kekerasan hati tidak sesuai dengan ini modul dan jadi
kayak bilang, aduh berhenti Jo ini. Kita nggak cuma lelah hati juga. Kita harus berubah kita pola pikir. Memang berat. Nah seperti itu. Jadi itu betul-betul kalau menurut saya guru penggerak ini sangat, bukan hanya kita tujuan untuk menjadi kepala sekolah. Saya nggak pernah bertujuan untuk jadi kepala sekolah, tapi pada diri sendiri. Selama ini saya ikut program-program semua dari SM3T dan lain-lain karena betul-betul saya ingin mengembangkan diri saya menjadi guru profesional, dan di guru penggerak ini betul-betul materinya bakal mengubah pola pikir Bapak Ibu. Iya, kita bakal mulai dari diri seperti itu. Jadi sekalian promosi ya guru penggerak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Estian yang sudah men-sharing materi di saat ini terkait budaya positif. Terima kasih Pak Estian untuk saat ini. Sangat mantap apa yang dia sampaikan di tadi.